Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dengan NIM 237623127996. Di sini saya akan menjelaskan materi hadis tematik tentang COVID-19 dan pandemi. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona jenis baru bernama SARS-CoV-2. Penyakit ini pertama kali muncul di kota Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Nama COVID-19 sendiri berasal dari singkatan Coronavirus Disease 2019. Virus ini dapat menular dengan cepat melalui percikan air liur, droplet, ketika seseorang batuk, bersin, atau berbicara. Gejala yang sering muncul antara lain demam, batuk kering, sesak napas, kehilangan indera penciuman, dan rasa lelah. COVID-19 bisa bersifat ringan, namun pada sebagian orang dapat menyebabkan gangguan pernapasan berat dan bahkan kematian. Kemudian pandemi adalah wabah penyakit yang menyebar sangat luas dan menyerang banyak orang di berbagai negara sekaligus. Istilah pandemi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pan yang berarti semua dan demos yang berarti orang. Jadi, pandemi menggambarkan penyebaran penyakit secara global. COVID-19 disebut pandemi karena penyebarannya terjadi hampir di seluruh dunia dan mempengaruhi kehidupan manusia dalam berbagai aspek, seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Dalam Islam, pandemi bukan sekedar fenomena medis, tetapi juga ujian spiritual yang mengandung hikmah dan pelajaran bagi manusia. Adapun hadisnya, yang pertama, larangan masuk dan keluar dari daerah wabah. An Abdurrahman ibn Aufin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tum bihi bi ardi fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu negeri, maka janganlah kamu masukinya, dan jika wabah itu terjadi di negerimu, maka janganlah kamu keluar darinya untuk melarikan diri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan konsep karantina wilayah lockdown sejak 14 abad yang lalu. Larangan masuk atau keluar dari daerah wabah bertujuan mencegah penyebaran penyakit. Ini sejalan dengan prinsip kesehatan modern, membatasi mobilitas agar virus tidak menular ke daerah lain. Kemudian hadis yang kedua tentang kesabaran dan pahala di masa wabah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an at-ta'un fa akhbarani annahu kana 'adaban yab'athuhu Allahu 'ala man yasha faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Rawahul Bukhari. Yang artinya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit ta'un atau wabah. Beliau menjawab, ta'un adalah azab yang Allah kirim kepada siapa yang dikehendaki, tetapi Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang beriman. Siapa yang tetap sabar di tempatnya saat wabah, mengharap pahala dan yakin bahwa tidak akan menimpanya kecuali apa yang telah Allah tetapkan, maka baginya pahala seperti orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan ketenangan, kesabaran, dan tawakal saat pandemi. Orang yang tidak panik tetap terdiam diri di tempatnya serta mengharapkan ridho Allah akan memperoleh pahala besar seperti syahid, walau ia tidak meninggal karena perang. Artinya, sabar dalam menghadapi musibah adalah bentuk keimanan sejati. Selanjutnya, hadis yang ketiga tentang menjaga jarak dan pencegahan penyakit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firran minal majzumi kama tafirru minal asad. Rawahul Bukhari. Yang artinya, larilah dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk menjaga jarak dari orang yang terjangkit penyakit menular agar tidak tertular. Ini sama dengan protokol kesehatan modern seperti social distancing dan isolasi mandiri. Hadis ini menegaskan bahwa pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Adapun nilai-nilai Islam dalam menghadapi pandemi. Yang pertama,
bersama. Menjaga diri, kebersihan dan jarak adalah bagian dari ibadah. Kemudian yang kedua, kesabaran dan tawakal. Wabah adalah ujian dari Allah. Orang sabar akan mendapat pahala besar. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Tidak boleh menularkan penyakit atau merugikan orang lain. Dan yang keempat, rahmat dan hikmah. Wabah bukan sekedar azab, tetapi juga pengingat dan rahmat bagi yang beriman agar kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari materi tersebut, saya mengambil kesimpulan pandemi seperti COVID-19 merupakan ujian besar bagi umat manusia. Namun, dalam pandangan Islam, setiap musibah memiliki hikmah dan menjadi sarana untuk memperkuat iman serta kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, umat Islam diajarkan untuk menghadapi wabah dengan penuh kesabaran, ikhtiar, dan tanggung jawab sosial. Rasulullah telah memberikan pedoman yang sejalan dengan prinsip kesehatan modern, seperti menjaga jarak, tidak memasuki daerah wabah, serta melindungi diri dari orang lain dari bahaya. Selain itu, Islam menanamkan nilai-nilai penting seperti kesabaran, sabar, tawakal, empati, dan tolong-menolong dalam situasi sulit. Dengan demikian, pandemi bukan sekadar ujian fisik, tapi juga ujian spiritual yang mengajarkan manusia untuk berserah diri, mempererat solidaritas sosial, dan semakin yakin bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan dari saya. Terlebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.